Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya peserta MPLS SMA Negeri 1 Meranggen angkatan tahun 2020-2021. Selamat pagi semuanya. Masih semangat ya karena masih pagi. Pada kesempatan kali ini Ibu akan menyampaikan materi MPLS yaitu tentang visi, misi, dan budaya sekolah serta tata tertib peserta didik SMA Negeri 1 Meranggen. Tapi sebelumnya Ibu akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Kalian bisa memanggil Ibu dengan panggilan Bu Kris atau lengkapnya Kristiana Puji Astuti. Di sini saya mengampu mata pelajaran kimia, tetapi pada tahun ini hanya untuk di kelas 11. Sedangkan tugas tambahan yang saya pegang adalah sebagai waka kesiswaan. Jadi nanti kalau kalian ingin punya kepentingan berhubungan dengan kesiswaan bisa menghubungi Ibu. Oke, kita mulai untuk materi kita pagi ini, yaitu tentang visi, misi sekolah, budaya sekolah, dan tata tertib peserta didik. Agar kalian bisa mengetahui bagaimanakah program-program sekolah tersebut, maka kalian harus mengetahui apakah visi dari sekolah tersebut. Nah, visi SMA Negeri 1 Meranggen harus kalian mengerti dan harus kalian hafalkan karena ini penting sekali bagi kalian. Visi SMA Negeri 1 Meranggen adalah terwujudnya warga sekolah yang berakhlak mulia, berilmu, berprestasi, mencintai lingkungan dan budaya, serta mampu berkompetisi di era global. Warga sekolah di sini yang dimaksud tidak hanya siswa, tetapi semua warga, baik siswa, guru, karyawan, bahkan termasuk juga tenaga kebersihan dan Bapak Ibu yang mengelola kantin sekolah. Berakhlak mulia ditempatkan di awal karena hal ini penting sekali. Seseorang yang berilmu tinggi dan dapat meraih prestasi tinggi, tetapi apabila tidak didukung dengan akhlak mulia, ini juga tidak akan menjadi baik. Kemudian, mencintai lingkungan dan budaya menjadi visi sekolah SMA Negeri 1 Meranggen karena SMA Negeri 1 Meranggen berada di lingkungan desa di mana lingkungannya masih sehat. Kita sebagai warga sekolah wajib untuk mencintai lingkungan. Dengan mencintai, kita akan bisa menjaga kelestarian lingkungan sekolah, baik tumbuh-tumbuhannya, sarana prasarananya, sehingga tidak mudah rusak. Nah, kalau lingkungan ini baik, maka akan mendukung kita dalam belajar untuk menuntut ilmu. Insya Allah SMA Negeri 1 Meranggen, baik kepala sekolah maupun semua guru-guru akan mendukung kalian semua peserta didik maupun guru-guru agar mampu berkompetisi di era global. Visi SMA Negeri 1 Meranggen ini kemudian dituangkan, dijabarkan
dalam misi SMA Negeri 1 Meranggen yang di sini meliputi 11 poin. Poin pertama dan poin kedua merupakan jabaran agar kita bisa memiliki akhlak mulia. Visi pertama yaitu meningkatkan pembinaan, pengamalan nilai-nilai keimanan, dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sekolah menyediakan sarana untuk semua warga sekolah, terutama yang beragama Islam, dapat melaksanakan kewajibannya sholat wajib yaitu luhur dan asar maupun sholat sunnah seperti sholat duha dengan menyediakan sarana berupa musola yang tentu saja mungkin belum mampu menampung semua siswa apabila melakukannya bersamaan. Nah, hal ini memang menjadi PR SMA Negeri 1 Meranggen agar kedepannya bisa memiliki sarana ibadah yaitu masjid SMA Negeri 1 Meranggen yang dalam hal ini mulai dipersiapkan dari sekarang ini. Semoga dalam waktu dekat bisa segera terwujud. Kemudian misi yang kedua yaitu meningkatkan mutu pendidikan yang mengintegrasikan sistem nilai agama dan budaya dengan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga mampu berkompetisi di era global. Visi ketiga, menanamkan kedisiplinan melalui budaya bersih, budaya tertib, dan budaya kerja. 3 budaya ini yang nantinya merupakan pembiasaan yang harus kalian lakukan. Dan ini merupakan budaya sekolah yang kita budayakan, kita jadikan pembiasaan setiap hari. Budaya bersih, ya kalian wajib untuk menjaga kebersihan ruang kelas maupun depan kelas, yaitu saluran airnya maupun taman yang menjadi kewajiban dari kelas tersebut. Budaya tertib, kalian harus membudayakan tertib perilaku, tertib dalam berpakaian dan maupun dalam belajar. Nanti Ibu lebih jelaskan, kita uraikan lagi pada budaya sekolah. Dan budaya kerja ini juga harus dijadikan pembiasaan bahwa bekerja dengan senang hati akan menghasilkan prestasi yang baik. Kemudian misi keempat yaitu menumbuhkan budaya gemar membaca dengan program literasi yang didukung perpustakaan yang lengkap dan berkualitas. Peserta MPLS yang Ibu sayangi, perlu kalian ketahui, SMA Negeri 1 Meranggen telah memiliki perpustakaan yang berakreditasi A. Berakreditasi A ini merupakan prestasi yang sangat membanggakan karena di sekolah-sekolah di wilayah Kabupaten Demak baru SMA Negeri 1 Meranggen sajalah yang perpustakaannya berakreditasi A. Nah, kalian bisa belajar banyak di perpustakaan SMA kita yang bernama Perpustakaan Lentera Ilmu
Artinya bisa menerangi kita yang masih gelap, belum mempunyai pengetahuan, dengan kita membaca, mengambil manfaat dari perpustakaan ini, diharapkan kita menjadi lebih terang pikiran maupun pengetahuan kita. Yang berikutnya yaitu misi kelima, meningkatkan prestasi peserta didik baik akademik maupun non-akademik. Insya Allah sekolah akan mendukung kalian peserta didik SMA Negeri 1 Meranggen, baik yang mempunyai bakat, kemampuan di bidang akademik maupun non-akademik, untuk bisa meraih prestasi setinggi-tingginya. Alhamdulillah sampai hari ini, detik ini, SMA Negeri 1 Meranggen telah mencatatkan beberapa prestasi yang sangat membanggakan, tidak hanya di tingkat kabupaten, tetapi juga di tingkat keresidenan, tingkat provinsi, dan bahkan ada siswa SMA Negeri 1 Meranggen yang telah menorehkan prestasi tingkat nasional, bahkan pernah mengikuti ajang tingkat se-ASEAN. Yang keenam, yaitu menumbuh kembangkan kesadaran warga sekolah akan pentingnya kelestarian fungsi lingkungan, pencegahan pencemaran, dan kerusakan lingkungan, sehingga tercipta lingkungan sekolah yang aman, nyaman, bersih, sehat, dan asri. Misi yang keenam ini diwujudkan dengan program sekolah, yaitu meraih prestasi adiwiyata. Alhamdulillah SMA Negeri 1 Meranggen telah meraih prestasi adiwiyata tingkat kabupaten. Dan sekolah bercita-cita untuk bisa meraih prestasi adiwiyata tingkat di atasnya, yaitu tingkat provinsi, adiwiyata nasional, bahkan yang tertinggi yaitu adiwiyata mandiri. Dengan kerjasama antara siswa dan semua warga sekolah, diharapkan lingkungan kita semakin hari semakin baik, semakin rimbun, ijo royo-royo, ya, bersih, sehingga akan memberikan manfaat bagi kita semua, sehingga kita bisa belajar dengan aman dan nyaman. Nomor 7 tadi seperti yang sudah Ibu sampaikan, sekolah mempunyai cita-cita ingin mewujudkan sebagai sekolah adiwiyata mandiri. Yang kedelapan, melaksanakan sistem informasi manajemen berbasis komputer. Hal ini sudah diawali sejak beberapa tahun ke belakang. SMA Negeri 1 Meranggen sudah meningkatkan sistem informasi dengan melengkapi beberapa komputer, dan alhamdulillah sampai saat ini SMA Negeri 1 Meranggen sudah mempunyai 3 laboratorium komputer yang lengkap yang sudah bisa dimanfaatkan untuk beberapa kegiatan, di antaranya yaitu untuk pelaksanaan ujian nasional bagi kelas 12, dan ini sudah berlangsung selama 2 tahun ini. Nah, nantinya tidak hanya digunakan untuk ujian nasional, tetapi
Untuk kegiatan ujian akhir semester bagi kelas 10 maupun kelas 11, semuanya nanti diharapkan bisa menggunakan teknologi komputer agar kita benar-benar bisa menghapus ujian berbasis kertas, sehingga nantinya kita bisa lebih meningkatkan kesehatan lingkungan karena tidak akan lagi menumpuk sampah kertas. Visi ke-10 yaitu mengoptimalkan dan meningkatkan potensi sumber daya manusia, sarana prasarana yang ada di sekolah dengan mensinergikan seluruh potensi yang ada. Ini sudah diwujudkan dalam beberapa sumber daya manusia maupun sarana prasarananya. Perlu peserta MLS ketahui, Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Meranggen selalu berusaha untuk meningkatkan kemampuannya agar bisa melayani semua peserta didik agar bisa meraih prestasi yang setinggi-tingginya. Dan ini juga dilengkapi dengan sarana prasarana sekolah yang setiap tahun diperbaharui, ditingkatkan kualitasnya, sehingga meskipun SMA Negeri 1 Meranggen berada di desa, berada di pinggiran kota, tetapi kita tidak akan kalah dalam hal sarana prasarana maupun sumber daya dari guru maupun karyawannya. Hal ini tentu saja harusnya diimbangi oleh kalian agar kalian juga bisa bersemangat meningkatkan kemampuan kalian dengan belajar, menuntut ilmu, menggali prestasi setinggi-tingginya. Kemudian misi yang ke-11 atau misi yang terakhir yaitu menjalin hubungan yang harmonis antara sekolah dengan orang tua atau wali peserta didik, masyarakat, instansi, dan lembaga terkait dalam rangka pencapaian visi sekolah yang optimal. Jalinan hubungan yang harmonis ini sudah dilakukan sekolah sejak lama. Sebagai contoh yang paling nyata terakhir yaitu pada saat pelaksanaan perayaan ulang tahun sekolah yang ke-25 yaitu pada bulan Oktober tahun 2019 yang lalu. SMA Negeri 1 Meranggen telah menjalin kerjasama dengan beberapa instansi yaitu dan lembaga, yaitu bekerja sama dengan Universitas Sultan Agung, Puskesmas, dan warga di lingkungan sekolah, yaitu dengan terselenggaranya dan alhamdulillah berjalan dengan lancar sunatan massal yang alhamdulillah sekali banyak warga sekolah yang antusias untuk mengikuti. Itulah visi dan misi SMA Negeri 1 Meranggen. Dengan kalian mengetahui visi misi dari SMA Negeri 1 Meranggen, kalian tahu program-program apa yang akan dicapai oleh SMA Negeri 1 Meranggen. Tentu saja ini perlu dukungan dari semua warga sekolah, terutama dari semua peserta didik SMA Negeri 1 Meranggen.
Berikutnya yaitu budaya sekolah. Ya. Atau yang menjadi kultur dari sekolah kita. Bisa dilihat pada tampilan ini ada beberapa kegiatan yang Ibu tampilkan. Di sini menunjukkan gambar pertama tadi itu adalah kegiatan senam pagi ketika pelaksanaan latihan kepemimpinan dari pengurus OSIS dan MPK yang dilaksanakan di Pusdik Ungaran. Kemudian gambar kedua adalah pelaksanaan upacara bendera yang diselenggarakan di sekolah kita itu setiap hari Senin dan setiap tanggal 17 maupun hari-hari peringatan nasional. Nah, dari dua gambar ini kalian bisa amati tidak mungkin bisa terlaksana dengan baik apabila kita tidak membudayakan tertib, yaitu tertib dalam berperilaku, terutama yaitu kedisiplinan. Budaya yang menjadi pembiasaan sekolah, Ibu rangkum di sini, meliputi yaitu budaya religius, ya. Kemudian budaya bersih, budaya tertib, budaya gemar membaca atau literasi, dan budaya kerja. Budaya religius ini dijadikan pembiasaan setiap hari di sekolah kita. Di setiap pagi, kalian sebelum memulai pembelajaran dipimpin oleh ketua kelas untuk membaca Asmaul Husna terlebih dahulu, yang nantinya apabila sudah selesai dilanjutkan dengan membaca doa sebelum belajar. Nah, membaca Asmaul Husna ini menjadi pembiasaan di sekolah kita. Ini menjadi ciri yang membedakan SMA Negeri 1 Meranggen dengan sekolah yang lainnya. Perlu peserta MPLS ketahui, tidak semua sekolah melakukan pembiasaan di pagi hari membacakan Asmaul Husna ini. Kemudian selain Asmaul Husna yang masuk ke dalam budaya religius, yaitu budaya 5S. Ada yang tahu apa itu 5S? Saya rasa kalian tentu sudah pernah mendengar apa itu 5S. Ya. Mohon maaf, saya kembalikan ke semula. 5S ini perlu kalian biasakan, yaitu senyum, sapa, sopan, dan santun. Ya. Sebagai warga sekolah, kalian harus ramah. Harus dibiasakan memberikan senyum ketika saling berjumpa, memberikan sapa serta salam ketika
saling berjumpa dengan sesama warga sekolah, baik sesama rekan sekolah atau kepada bapak ibu guru karyawan. Kalian harus memberikan salam. Di masa pandemi ini, untuk mencegah penyebaran COVID-19, maka budaya memberikan salam dengan berjabatan tangan ini mohon dibatasi, tetapi bisa diganti dengan cara menelungkupkan tangan kalian di depan dada. Ini bisa sebagai ganti berjabatan tangan. Kemudian budaya bersih di SMA Negeri 1 Meranggen mempunyai program yang masuk di dalam misi sekolah yang dikenal dengan Jumpa Kasih. Jumpa Kasih ini merupakan kependekan dari Jumat pelaksanaan bersih-bersih sekolah. Ya, ini dikaitkan juga dengan 9K. Nah, monggo 9K itu apa saja? Dicari sendiri nggih. Nah, Ibu lanjutkan yang berikutnya yaitu budaya tertib. Budaya tertib ini meliputi tertib perilaku. Hal ini sudah diatur dalam tata tertib siswa yang diperkuat dengan SK atau Surat Keputusan Kepala Sekolah nomor 422/232 tentang tata tertib peserta didik SMA Negeri 1 Meranggen tahun pelajaran 2020-2021. Lembar cetak tata tertib ini sudah kalian terima ketika kalian mendaftar ulang. Monggo disimak, dipelajari sebaik-baiknya, dan jangan lupa kalian sudah menandatangani kesanggupan untuk mematuhi tata tertib sekolah. Nah, dengan kalian berpegang pada tata tertib sekolah ini, diharapkan perilaku kalian akan menjadi baik, tertib berperilaku. Kemudian tertib berpakaian. Hal ini juga diatur di dalam tata tertib peserta didik. Begitu juga tata tertib belajar. Ya, Ibu tidak akan menyebutkan semuanya karena nanti terlalu panjang. Tentang tertib berpakaian, apabila nanti kalian sudah masuk sekolah secara normal, bertatapan muka, maka wajib bagi kalian mengenakan seragam sesuai dengan ketentuan. Wajib tertib berpakaian. Senin dan Selasa kalian wajib mengenakan pakaian OSIS lengkap dengan atributnya, yaitu dasi, pet OSIS, papan namanya, lokasi sekolah, dan pet yang menunjukkan kelas. Apakah kalian kelas 10, 11, ataukah kelas 12? Semuanya mohon dipasang dengan dijahitkan di baju, tidak dilem atau dipasang dengan peniti ya. Jadi Ibu harapkan dipasang secara permanen dengan dijahitkan, karena sudah dibagikan bersamaan dengan pakaian, maka bisa sekaligus diserahkan pada penjahit dan sudah ada petunjuk model pakaiannya. Ibu harapkan dipotong sesuai dengan model pakaian yang menjadi ketentuan dari sekolah. Nah, mengenai tertib berpakaian ini,
langsung Ibu hubungkan dengan kata tertib. Kalian nanti bisa membuka di lembar cetak yang sudah kalian terima, yaitu pada pasal 3, ketentuan berpakaian seragam sekolah dan cara berdandan. Tadi mengenai pakaian apa saja sesuai ketentuan. Untuk Senin, Selasa, hingga Rabu, kalian mengenakan seragam OSIS lengkap dengan atributnya, termasuk sepatu harus hitam dan berkaos kaki putih. Sedangkan hari Kamis, kalian diwajibkan mengenakan seragam batik dengan paduan. Untuk pria tentu saja bercelana panjang, dan untuk putri atau wanita bawahan rok hitam, ya. Khusus untuk peserta didik putri yang berhijab, maka dilengkapi dengan kerudung. Ketika berseragam OSIS, kalian wajib mengenakan kerudung putih, sedangkan ketika memakai seragam batik, mengenakan kerudung berwarna marun atau merah hati. Selebihnya untuk hari Jumat berseragam pramuka lengkap, tentu saja dilengkapi dengan sepatu hitam dan kaos kaki hitam sesuai dengan ketentuannya. Kaos olahraga di sini yang perlu menjadi perhatian, yaitu tolong hanya dikenakan selama kalian mengikuti pelajaran olahraga di lapangan. Apabila pembelajaran olahraganya di dalam ruangan, bila seizin gurunya kalian mengenakan kaos olahraga, tidak apa-apa. Tetapi apabila bukan pada saat pelajaran olahraga, kalian tidak diperbolehkan mengenakan kaos olahraga. Maka selesai melaksanakan kegiatan olahraga di jam olahraga, kalian besoknya harus segera berganti pakaian, kembali berpakaian sesuai dengan jadwal hari itu. Apabila olahraganya hari Senin, Selasa, dan Rabu, maka segera berganti mengenakan seragam OSIS kembali. Apabila hari Kamis, segera berganti baju seragam batik. Sedangkan kalau Jumat, kalian mengganti pakaiannya pakaian pramuka. Ini yang perlu saya tekankan, karena terkadang anak-anak masih banyak yang melanggar, selesai olahraga tidak bergegas untuk mengganti pakaiannya. Nah, semoga ini tidak ditiru oleh kalian peserta MLS atau calon peserta didik kelas 10. Mengenai jas alma mater yang tentu saja belum diterima ya bagi kalian yang kemarin sudah membeli di sekolah. Jas alma mater ini hanya dikenakan pada saat upacara bendera atau kegiatan-kegiatan resmi sekolah. Sehingga ketika kalian melakukan kegiatan belajar mengajar di ruangan kelas, diharapkan tidak mengenakan jas alma mater. Kemudian masih tentang budaya tertib. Tertib belajar nanti akan lebih diperjelas oleh Ibu Siti Asrokah pada saat beliau mengisi materi tentang pembelajaran jarak jauh dan tentang kurikulum 2013. Berikutnya yaitu budaya gemar membaca atau literasi. SMA Negeri 1 Meranggen mempunyai program yaitu Gelas 1000. Gerakan
literasi. Ini dikenal dengan nama gelas 1000. Seperti Bu Grace sampaikan tadi, budaya sekolah yang dijadikan pembiasaan bagi warga sekolah ini wajib kalian laksanakan setiap hari, setiap saat, dan ini menjadi ciri SMA Negeri 1 Ranggen. 5S ini tolong diingat-ingat. 5S itu adalah senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Satu lagi yang perlu kita budayakan yaitu tentang 3 kata wajib. Nah, 3 kata wajib ini tolong difahami, diresapi, dan dilaksanakan. Kalian terapkan dalam sehari-hari, tidak hanya terhadap guru, tetapi juga terhadap sesama peserta didik. Apa itu 3 kata wajib TMT? Untuk lebih mudahnya, TMT, ya, mengingat-ingatnya. T yang pertama adalah terima kasih. Ibu berharap bahwa apabila kalian menerima bantuan dari siapapun juga, tolong dibiasakan mengucapkan terima kasih. Nah, ini kadang seringkali yang kalian lupakan. Sudah menerima bantuan dari orang lain, bukannya mengucapkan terima kasih, malah cuma mentelengi toh. Nah, ini tolong itu dibuang jauh-jauh. Tidak perlu malu mengucapkan terima kasih. Semisal buku kalian jatuh, diambilkan oleh temanmu, sudah menjadi keharusan kalian mengucapkan terima kasih. Kemudian M itu adalah dari kata maaf. Nah, tolong ini juga dibiasakan untuk mengucapkan kata maaf. Ya, seringkali kalian berat mengucapkan kata maaf. Perlu diingat peserta MLS yang Ibu sayangi, bukan berarti kita itu menjadi orang yang kalah atau menjadi rendah dengan kita mengucapkan maaf. Ya, justru kalau kita berlapang dada, kita terbiasa mengucapkan maaf, maka kita akan dinilai orang sebagai orang yang berkepribadian baik, orang yang rendah hati, orang yang lapang dadanya. Ya, jadi tolong dibiasakan, tidak perlu malu apabila kalian melakukan salah, kemudian segera menyadari, monggo silakan untuk meminta maaf. Ya. Kemudian T yang terakhir atau T yang kedua yaitu tolong. Nah, kata tolong ini seringkali dilupakan, sehingga ketika kita minta bantuan orang lain, kesannya kita seperti memerintah. Tetapi apabila kalian mengawali permintaan bantuan tersebut dengan kata tolong, kedengarannya akan berbeda. Ya. Kesannya akan berbeda sekali. Sebagai contoh, misalkan kalian meminta untuk dipinjami buku. Tapi kalau kamu cuma bilang pinjam bukunya, nah, itu kan akan berbeda rasanya apabila kalian mengucapkannya dengan minta tolong dong pinjam bukunya. Coba kamu bandingkan. Berbeda kan rasanya? Jadi sekali lagi Ibu ingatkan, jangan malu untuk membiasakan mengucapkan 3 kata wajib ini. Apa itu tadi? Terima kasih, maaf, dan
tolong. Asmaul Sunnah tadi sudah Ibu jelaskan. Nantinya insya Allah ketika kalian sudah bisa sekolah secara normal dengan tatap muka, dengan kehadiran kalian di sekolah, nanti setiap kelas akan diberikan cetakan ya atau lembar fotokopi Asmaul Husna dan doa belajar. Nah, ini nanti mohon dibaca bersama-sama setiap pagi sebelum pelaksanaan pembelajaran jam pertama dilakukan. Kemudian yang terakhir yang Ibu sampaikan yaitu tata tertib dari peserta didik. Semuanya sudah ada terangkum di dalam lembaran yang sudah kalian terima di saat kalian daftar ulang. Tidak akan semuanya Ibu sampaikan, tapi ada beberapa hal yang Ibu tekankan di sini untuk mengingatkan kembali bahwa hal itu adalah sangat penting. Yang pertama yaitu kehadiran peserta didik. Ada di bab 2 tugas dan kewajiban peserta didik pasal 1 yaitu kegiatan intrasekolah. Monggo nanti dicari kehadiran peserta didik. Setiap peserta didik wajib mengikuti kegiatan belajar mengajar setiap hari dari hari Senin hingga hari Jumat. Perlu kalian ketahui SMA Negeri 1 Meranggen sudah melaksanakan kegiatan belajar 5 hari belajar. Artinya hari Sabtu bisa kalian manfaatkan untuk di rumah bercengkrama dengan keluarga atau kalian melakukan hobi kalian atau berjalan-jalan dengan keluarga. Ya. Jadi wajib bagi semua peserta didik baik kelas 10, 11 maupun 12 untuk untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar. Kalau saat ini kalian belajar mengikuti kegiatan belajar mengajarnya secara jarak jauh, ya tetap saja kalian wajib mengikuti. Nah, kehadiran kalian ini nanti dibuktikan dengan mengisi daftar hadir bahwa kalian mengikuti kegiatan belajar mengajar pada hari tersebut. Jadi selama PJJ atau pembelajaran jarak jauh, nantinya setiap pagi kalian mengisi daftar hadir melalui Google Form yang sudah di-share di setiap grup kelasnya masing-masing. Ini wajib. Apabila ada halangan, semisal kalian sakit, tidak dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar, mohon untuk memberitahu izin kepada guru BK atau wali kelas melalui grup WA. Bisa secara lisan, telepon maupun secara tertulis. Apabila nanti kegiatan belajar mengajarnya sudah secara langsung kalian hadir di sekolah, maka selain izin melalui lisan, telepon maupun telepon WA, setelah kalian bisa hadir ke sekolah, kalian diwajibkan untuk membawa surat izin tertulis yang nantinya disampaikan kepada guru BK. Ya. Kewajiban hadir di sini mengikuti kegiatan belajar minimal 80% dari hari efektif dalam 1 tahun. Ini akan menjadi syarat kenaikan kelas. Ya, ingat, kalian wajib hadir minimal 80% dari hari efektif sekolah selama 1 tahun pelajaran.
Jadi kalau misalkan kalian sampai terpaksa tidak hadir, ya mohon jangan sampai melebihi 20%. Ini kemudian yang perlu saya tekankan lagi yaitu mengenai kegiatan ekstrakurikuler. Ada di pasal 2 ya dari tugas dan kewajiban peserta didik. Untuk kelas 10, 11 dan 12 kegiatan ekstrakurikuler pramuka ini wajib diikuti. Ya, karena ini merupakan ekstrakurikuler wajib. Sedangkan ekstrakurikuler yang lain kalian boleh memilih 1 atau maksimal 2 dari ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 1 Meranggen. Nah, semua kegiatan ekstrakurikuler ini harus sudah diakhiri pukul 17 setiap harinya. Kecuali apabila ada persiapan untuk lomba dan atas seizin pelatihnya, maka bisa menyesuaikan. Selebihnya, kalian harus sudah mengakhiri kegiatan ekstrakurikuler dan segera pulang ke rumah apabila sudah melewati pukul 17. Selama kalian belajar jarak jauh, maka kegiatan ekstrakurikuler belum bisa dilaksanakan. Tentang pelaksanaannya nanti melihat situasi dan kondisi. Apabila diperlukan latihan, maka hal ini akan disampaikan kepada kalian. Itu saja yang perlu Bu Kris sampaikan mengenai tata tertib. Selebihnya nanti bisa dibaca sendiri dari tata tertib itu, difahami baik-baik dan dilaksanakan. Ya, Ibu hanya mengingatkan satu hal untuk kegiatan keagamaan pasal 6 ya. Untuk memudahkan kalian dalam melaksanakan ibadah sholat, karena kalian nantinya melaksanakan ibadah sholat tidak hanya 1 kali, tetapi dari sekolah pagi sampai sore saatnya kalian pulang, kalian melewati 2 kali sholat, yaitu luhur dan asar. Maka meskipun di sekolah menyediakan peralatan untuk ibadah ini, alangkah baiknya kalau kalian menyiapkan sendiri dari rumah, apalagi masih dalam masa pandemi ini untuk mencegah penyebaran COVID. Jadi kalian harus membawa, terutama untuk anak putri, membawa rukuh, sajadah, dan sandal untuk wudhu sendiri-sendiri. Jadi tidak bergantian. Baiklah, itu materi mengenai visi misi budaya sekolah dan tata tertib sudah Ibu sampaikan. Sebagai umpan balik bagi kalian, nanti tolong dikirimkan ke Google Form bersamaan dengan absennya. Nah, pertanyaannya yang pertama yaitu bagaimana visi sekolah SMA Negeri 1 Meranggen? Kemudian yang kedua, jelaskan 5S itu apa? Mudah saja. Jadi hanya ada 2 pertanyaan. Yang pertama, bagaimanakah visi SMA Negeri 1 Meranggen? Dan yang kedua, jelaskan apa yang dimaksud dengan 5S. Semoga materi ini menjadikan kalian semakin mengenal sekolah kita dan bermanfaat bagi kalian dalam menapai kalian di sekolah ini agar kalian bisa mencapai cita-cita kalian.